Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Pada Bu Tiara yang kami hormati dan pada adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada pagi hari ini syukur alhamdulillah kita masih diberikan keimanan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring untuk mata kuliah evaluasi hasil belajar. Untuk materi yang akan kami sampaikan, kita sudah sampai pada minggu kemarin, yaitu pada asesmen kinerja, kemudian produk. Ya, ini juga yang paling banyak menjadi tagihan dari guru, ya, terutama ketika melaksanakan proses asesmen, karena produk ini adalah yang paling sering dilakukan dan paling mudah tagihannya. Jadi cara mengukurnya, kalau assessment produk ini tentunya yaitu dari produknya. Jadi produk dari tugas-tugas yang diberikan guru kepada siswa, yaitu kemudian tagihannya dalam bentuk produk, ya. Produk bisa misalkan dalam bentuk makalah atau produk dalam bentuk clipping, ya, atau produk dalam bentuk mereview atau merangkum, ya. Banyak sekali produk-produk yang bisa ditugaskan kepada siswa dan kemudian nanti setelah produk itu terkumpul, nah, tugas guru adalah melakukan assessment terhadap produk itu. Atau rubrik, ya, jadi tidak sekedar ngaji, ya, atau ngarang biji, ya, tapi harus membuat rubrik assessment-nya, yaitu khusus assessment produknya. Oke, jadi kalau kita sebenarnya ini arahnya adalah pada ini nanti kalau skenario-nya itu kalau sedang offline itu sebenarnya bisa dilakukan, yaitu praktek menilai produk dalam artian mungkin siswa teman-temannya disuruh menjadi siswa peer group-nya gitu, ya, praktek menilai produknya, ya, atau kita juga sebagai siswa seperti apa, ya, gantian dengan yang lain. Kemudian karena ini masih online sehingga adik-adik mungkin praktek menilainya tidak dilakukan secara murni, tapi langsung saja kita akan menilai hasil-hasil dari siswa, ya, mungkin langsung dari pekerjaan siswa itu kemudian guru menilai. Jadi penilaian produk yang dilakukan oleh guru itu seperti apa, dan nanti dari situ baru kita akan mengkaji atau mereview produk-produk dari siswa yang sudah dinilai itu. Jadi kita akan kumpulkan produknya, ya, sehingga nanti kalau ada adik ke sekolah menemui guru, tolong ada apa, ya, semacam uji petik gitu, ya. Jadi siswa itu dibawa, diminta. Ya, kalau tidak boleh ya di copy lah minimal, ya. Di copy kemudian kita bawa. Nah, kemudian dari situ kita tampilkan pada saat presentasi. Jadi hasil pekerjaan siswa seperti apa, kemudian guru menilai seperti apa. Ya, nanti akan kita review, kita kaji bagaimana cara guru itu menilai. Nah, kemudian kalau bisa adik-adik memang melakukan wawancara dengan guru, ya. Jadi wawancara dengan guru, kemudian menilai, misalkan dinilai 4 itu asumsinya apa, dinilai 3 itu jawabannya seperti apa, gitu, ya. Atau produknya itu seperti apa, sehingga guru dalam memberi skor itu tentunya kan dengan pertimbangan-pertimbangan, ya, dengan kalau dalam istilah rubrik itu dengan kriteria-kriteria. Nah, tapi kan itu perlu banyak belajar juga, ya,
untuk memahami kriteria-kriteria, terutama kriteria produk yang dihasilkan oleh siswa. Kemudian selanjutnya yaitu presentasi praktek menilai. Nah, jadi praktek menilainya tadi dipresentasikan. Jadi harapan kami nanti yang menilai ini kan guru ya. Jadi cukup apa yang hasil penilaian dari guru itu kita presentasikan. Kemudian kita adakan penguatannya seperti apa dalam pengertian kita akan mereview secara total. Dan selanjutnya ada perbaikan-perbaikan yang kita berikan atau masukan-masukan yang kita berikan yang terkait dengan assessment produk buatan guru tadi. Nah, tugas adik-adik nanti adalah di samping melakukan mempresentasikan hasil penilaian produk dari guru, sekaligus kita memberikan catatan-catatan atau komentar ya, ada yang catatan, ada yang komentar. Kalau kami bicaranya adalah perbaikan, kira-kira perbaikan-perbaikan, usulan-usulan atau ide-ide perbaikan dari kita itu seperti apa. Ya, bolehlah perbaikan ide-idenya itu ada 1, 2, ya paling enggak ya ada 3 lah gitu ya. Pasti buatan orang atau buatan guru itu juga ada kekurangannya gitu ya. Nah, kita dalam hal ini mereview itu dalam arti mencari kekurangannya. Nah, kita identifikasi ya paling tidak adik-adik menemukan 2 atau 3 kekurangan dari rubrik yang sudah dibuat oleh guru itu. Atau mungkin kekurangan dari cara menilai guru. Nah, nanti kekurangan-kekurangan itu yang akan kita diskusikan. Nah, kita akan banyak diskusi di situ. Yang selanjutnya harapannya kita nanti bisa bisa memiliki keahlian ya di dalam melakukan penilaian, terutama assessment produk itu. Jadi betul-betul ini latihan, dan nanti setelah latihan harapannya ketika praktek kita sudah tidak menemui kesulitan. Paling tidak kriteria yang sudah ditetapkan ya di dalam rubrik itu akan mendekati ya. Jadi penilaian itu harapannya kan harus objektif gitu ya. Jadi padahal yang kita nilai adalah sesuatu atau produk itu kan subjektif ya. Jadi bagaimana kita dari sesuatu yang subjektif itu kemudian menjadi lebih objektif ya, paling tidak mendekati objektif gitu ya. Jadi paling tidak mendekati objektif, atau kalaupun toh ada penyimpangan itu tidak terlalu jauh ya. Jadi harapannya seperti itu ya dalam melakukan penilaian. Oke, kemudian ketika praktek menilai itu seperti apa? Jadi praktek menilai hasil kerja siswa dengan menggunakan rubrik, ya, rubrik assessment, terutama assessment produk yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, jadi memang kita dalam melakukan penilaian ya, itu harapannya rubrik ini sudah siap. Nah, nanti bagaimana rubrik itu adik-adik bisa mencari ke sekolah ya, guru bagaimana membuat rubrik, atau adik-adik coba cari artikel ya, nanti ya cari artikel itu sebagai pembanding sehingga kita artikel hasil penilaian. Jadi silahkan mencari 5 artikel tadi ya, jadi 5 artikel untuk masing-masing kelompok, yaitu artikel tentang assessment portofolio, assessment sikap, assessment produk, assessment kinerja, dan assessment proyek. Ya, jadi kalau memang di sekolah belum menerapkan kelima jenis assessment itu, adik-adik bisa mendapatkannya dari artikel. Nah, artikel itu nanti yang akan kita review juga. Jadi mungkin cara mereview artikel juga membandingkan dengan artikel yang lain yang sama ya. Jadi sehingga dari situ akan kita temukan kelemahan satu artikel itu di mana. Jadi ada satu artikel yang kita kaji, kemudian kita
bandingkan dengan artikel yang lain. Ini dalam istilah penelitian namanya penelitian meta, ya, metakognisi. Jadi meta itu membandingkan teori dengan teori yang lain atau kajian hasil riset yang lainnya. Ya, jadi nanti dalam perjalanannya seperti itu, sehingga kami harapkan minggu depan untuk masing-masing kelas itu ada satu kelompok yang ditunjuk. Nah, sehingga untuk asesmen kinerja ada 3 kelompok, asesmen produk ada 3 kelompok. Ya. Oke ya, jadi kemudian ini peserta memberikan tanggapan. Nah, jadi tanggapan itu peserta yang lain memberikan respon atau bisa pendapat atau bisa sanggahan ya, atau bisa juga pertanyaan gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Jadi memang itu forumnya adalah forum diskusi karena ada yang presentasi, kemudian kita diskusi, bisa dalam bentuk pertanyaan, bisa dalam bentuk sanggahan ya, atau bisa dalam bentuk ide-ide yang lain atau ide-ide baru ya, mungkin bisa dimunculkan di situ. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan, apakah asesmen produk itu? Ya, jadi kalau kita bicara asesmen produk, yaitu bentuk asesmen ya yang meminta siswa, ya jadi kita memberikan tugas kepada siswa untuk menghasilkan produk tertentu. Ya, jadi produknya itu apa? Tadi saya katakan ya bisa produknya itu apa itu? Makalah ya, bisa produknya itu rangkuman, bisa produknya itu clipping ya, atau bisa produknya itu semacam laporan ya, jadi laporan tertulis dari hasil pengamatan ya, atau dari hasil penyelidikan ya silahkan, atau dari hasil kita melakukan studi ya, misalkan ke pasar atau ke perbankan ya, atau ke tempat-tempat studi yang memang itu nanti bisa dideskripsikan atau dalam bentuk laporan. Oke, jadi kalau produk itu memang terbatas pada hasilnya atau karyanya itu. Ya, nanti kalau kinerjanya, yaitu kinerja nanti pada mereka mungkin mempresentasikan atau mereka menceritakan kembali atau mereka menyampaikan ide-idenya, itu pada kinerjanya. Tapi kalau produk itu ya hasil tertulisnya. Ya, jadi hasil bisa tertulis. Tapi kalau nanti sudah hasilnya itu dalam bentuk karya ya, bisa juga karya seni atau karya laporan penelitian lengkap, ya itu sudah proyek. Bisa diselesaikan dalam batas waktu 3 hari atau maksimal 1 minggu, yaitu produk ya. Tapi kalau yang proyek itu berseri, ya, jadi diselesaikan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ya bahkan sampai akhir semester. Nah itu proyek karena memang sudah menghasilkan semacam rancangan ya, atau desain atau mungkin laporan penelitian atau laporan penyelidikan ya, itu yang sifatnya berjenjang, jadi tidak hanya satu kali putaran, tapi kalau produk bisa 1 kali putaran itu saja ya. Misalkan sekarang pembelajaran adik-adik disuruh mereview ya hasil pembelajaran saat ini apa, kemudian kaitkan dengan teori. Nah itu sudah mereka bekerja sendiri atau mungkin besok dikumpulkan. Nah berarti yang dikumpulkan itu adalah produknya. Jadi meminta siswa menghasilkan produk ya sebagai bentuk penguasaan keterampilan tertentu. Jadi keterampilan di sini itu ya
bukan keterampilan kinestetik saja atau bukan keterampilan psikomotorik ya, ansih ya, tapi keterampilan di sini adalah keterampilan dalam pengertian bisa keterampilan pengetahuannya seperti apa. Jadi pengetahuan yang ditulis, ya, yang diaktualisasi dalam bentuk tulisan, yaitu produk namanya. Oke, jadi yang menunjukkan penguasaan. Jadi akan kita lihat bagaimana penguasaan dia terhadap materi itu atau terhadap materi yang ada dalam kompetensi dasar itu. Yang kedua, ya untuk menghasilkan produk, siswa dituntut, nah ini mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya untuk menghasilkan produk terbaik. Jadi kalau sudah produk ini memang tidak hanya pengetahuan saja, artinya tidak hanya teori, tapi sudah mengaplikasikan pengetahuan. Nah, jadi kalau mengaplikasikan pengetahuan itu ya akan muncul di situ, oh anak ini memang mampu. Nah, jadi secara aplikasi sudah mungkin kita bisa meminta tugas, menugaskan siswa untuk menganalisis data. Nah, analisis data itu kan otomatis apabila mereka mampu menginterpretasi menjadi lebih bermakna, yaitu mereka sudah berarti mampu mengaplikasikan pengetahuannya. Artinya mampu membaca data itu. Nah, berarti ini sudah mengaplikasikan pengetahuannya. Atau dalam bidang ekonomi, anak-anak ada data, kemudian disuruh membuat grafik. Nah, itu juga mengaplikasikan pengetahuan ya. Atau anak-anak disuruh membuat diagram, kita sudah mengaplikasikan pengetahuan. Atau anak-anak dari situ juga disuruh mencari misalkan statistik tendensi sentralnya. Nah, ini juga sudah mengaplikasikan pengetahuannya. Jadi mereka tidak sekedar bisa menguasai pengetahuan itu secara konsep atau secara teori ya. Tapi sudah mengaplikasikan dalam pengertian sudah bisa membuat gambarnya dan sekaligus di situ bisa menafsirkan makna dari gambar itu. Nah, misalkan ini ada pertumbuhan tentang kunjungan wisata. Nah, jadi dinyatakan, oh kuartal pertama atau bulan pertama ini tumbuh berapa persen? 5%. Oh selanjutnya ternyata menurun berapa persen dari angka itu di presentasi ternyata menurun 7%. Dampaknya apa nih? Dampak dari apa kok bisa turun? Oh ternyata dampak dari peristiwa COVID-19 di mana orang cenderung untuk social distancing dan mereka harus tidak bepergian, yang selanjutnya tempat-tempat wisata itu menjadi sepi. Nah, ini kan di samping mereka sudah ada data, kemudian bisa menggambar data itu, bisa mentransformasi data dalam bentuk persentase, ya. Kemudian dia bisa menjelaskan mengapa terjadi kenaikan dan mengapa terjadi penurunan. Nah, ketika mereka mampu menjelaskan itu, sebenarnya mereka sudah mampu menganalisis data atau menginterpretasi data atau mampu memaknai data. Jadi, oh maknanya itu seperti ini gitu. Jadi ada makna sehingga kalau kita sudah sampai makna itu akhirnya akan bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Seperti tadi pariwisata. Oh, kok ini ternyata ada penurunan ketika COVID. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau untuk promosi itu promosinya dalam bentuk apa? Oh, promosinya mungkin seperti Banyuwangi itu ya. Sebagai destinasi wisata akhirnya mereka promosi wisata sehat. Ya, sehingga kalaupun toh ada orang wisata, itu dijamin mereka pulang dari wisata itu tidak akan kena COVID. Nah, caranya adalah wisata sehat. Misalkan setiap kunjungan ke hotel ada protokol kesehatan yang dia terapkan di situ ya. Nah, jadi dengan demikian mereka akan tetap sehat. Dalam hotel juga begitu.
ketika mereka mau makan juga semua alat-alat untuk makan harus dipanaskan dalam suhu 100 derajat Celcius. Sehingga kalau kita ke restoran dalam situasi COVID ini, piring-piring itu dicelupkan di apa itu, di air yang mendidih itu, termasuk gelas, termasuk juga apa itu sendoknya itu ya, garpunya juga demikian. Kalau ada pisau ya pisaunya ya, semuanya dipanaskan. Ya ini untuk menjamin tadi ya, jadi didemonstrasikan itu dalam rangka menjamin bahwasanya mereka itu dijamin akan aman dari COVID. Nah ini kan kemudian muncul ya di situ strateginya apa. Jadi strategi adaptasi istilahnya ya. Jadi adaptasi terhadap COVID-19 ini. Nah, sehingga itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan social distancing, ternyata di Banyuwangi juga diterapkan wisata dengan sistem online. Jadi harus daftar dulu kalau wisata ya. Daftar dulu baru di situ dijadwal jam berapa mereka masuk. Nah, karena di situ ada jam masuk dan jam keluar. Nah, jadi kalau dulu itu dibebaskan, siapa saja yang ingin wisata boleh masuk sembarang waktu, kemudian di dalam itu berapa orang. Sekarang dibatasi, rata-rata hanya 100 sampai 200 orang saja yang ada di area wisata itu. Nah, jadi dengan sistem online mereka juga ada jamnya. Di situ jam maksimal 2 jam sudah harus keluar. Kemudian keluar masuknya akan dikontrol. Berarti supaya tetap 200 itu bagaimana mekanismenya. Jadi dicari kalau keluar 1 ya mereka masuk 1, kalau di dalam sudah 200 ya keluar 10 masuk 10. Ya, jadi ini adalah mekanisme. Jadi dia bisa mengontrol itu. Itulah yang disebut dengan strategi adaptasi. Ya jadi bisa menafsirkan seperti itu. Jadi di samping ada dia bisa membuat grafiknya, ya selanjutnya dia menjelaskan terhadap grafik itu, dan selanjutnya sampai pada bagaimana strateginya. Nah ini kan sudah menganalisis ya. Jadi menganalisis itu juga bertingkat-tingkat soalnya. Oke itu ya. Jadi harus menghasilkan produk siswa, ya di mana siswa itu dituntut mengaplikasikan ilmunya tadi ya. Ya minimal membuat lah ya, bisa membuat diagram, bisa membuat gambar ya, bisa membuat peta konsep, bisa merangkum. Nah itu kan juga produk semua ya nanti ya. Itu bisa kita lihat di situ ya. Jadi juga pada diketahui kan itu ya. Jadi produk yang dihasilkan itu seperti apa. Jadi juga keterampilannya. Jadi mengaplikasikan pengetahuan itu apabila dalam bentuk kinerja, dalam arti kinerja pengetahuannya ya, atau penyajian pengetahuannya. Kemudian kalau keterampilan di sini juga keterampilan yang terkait dengan keterampilan kinestetiknya. Misalkan keterampilan mengoperasikan komputer atau keterampilan di laboratorium ya, menggunakan alat-alat laboratorium ya, atau keterampilan dalam bidang akuntansi ya, macam-macam banyak ya. Tapi yang jelas kan itu produk. Misalkan siswa dapat membuat laporan rugi laba. Nah, ini juga produk itu sudah. Oke ya, jadi bisa diarahkan ke sana. Kemudian assessment produk itu seperti apa ya? Menilai hasil karya. Jadi bentuknya harus produk karena berupa hasil karya ya. Sesuai dengan pedoman yang telah dikembangkan. Jadi harus karya siswa itu apa? Jadi karya itu ya karya bisa dalam bentuk tulisan ya, karya bisa dalam bentuk produknya. Misalkan siswa disuruh mendesain ya produk dari apa? Misalkan bungkus itu makanan kering atau makanan camilan ya, disuruh mendesain. Ya desainnya itu yang kita nilai gitu ya. Jadi desain terhadap packingnya ini seperti ini.
Jadi desainnya itu yang kita nilai. Nah ini kan akan bervariasi kan menilai. Jadi kapan kita nilai tinggi, nilai sedang, nilai rendah, kan gitu ya. Jadi nanti akan ada gradasi. Jadi misalkan kalau nilai itu kan kita lihat dari tidak seperti itu. Kemudian kita lihat dari ilmu desainnya. Jadi kan banyak yang kita lihat nanti ya. Jadi dan dari situ nanti akan ada namanya kriteria. Jadi kita menyekor, misalkan kita skor 4 gitu ya. Ketika kita mau melihat desainnya seperti apa, ya berarti 4 ketika apa, 3 ketika apa. 3, 2, 1 bisa sangat baik, cukup, dan kurang, misalkan begitu. Itu kan cara kita membuat rubrik. Nanti dilihat ya di sekolah itu seperti apa guru membuat rubriknya. Jadi sengaja tidak saya berikan contohnya biar Anda nanti cari jurnalnya ya. Kemudian pengamatan dilakukan dengan menggunakan daftar cek atau skala rating. Jadi produk itu daftar cek. Ya kalau cek itu ya mengecek, namanya cek itu ya ada atau tidak ada, di checklist ya. Kita cek mereka berhasil membuat 3 produk. Nah, kalau 1 produk itu nilainya 20, ya 3 produk berarti 60. Kalau 4 produk berarti 80. Kalau 5 produk berarti pada barang secara material, secara kuantitas. Ya. Checklist ada berapa? Jadi checklist itu lebih mengukur pada aspek-aspek kuantiti. Ya, jadi pada aspek-aspek yang terkait dengan kuantitasnya, jumlahnya berapa. Ya. Atau bisa juga skala rating yang saya katakan tadi. Jadi skala rating ini sudah menunjukkan gradasi, tingkatan ya, tingkatan. Jadi kalau tingkatan itu kan dari tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan yang 0 sampai 12 juga ada ya. Jadi ada istilahnya skala Likert dan ada skala Thurston. Ya, coba dicari di buku psikologi ya. Apa itu skala Likert dan apa itu skala Thurston, nanti bedanya di mana. Jadi kalau yang Likert itu 0 sampai 5 tadi ya. Yang Thurston itu 0 sampai 12. Bisa juga kadang sampai 18 gitu ya tingkatannya. Karena itu menjadi lebih halus lagi kalau tingkatannya sampai pada tingkatan 18 tadi. Gitu ya. Jadi ini yang skala Thurston seperti itu. Oke, ini agak gaduh ya. Apa terganggu apa enggak dengan suara di luar ini? Kalau saya pribadi tidak, Bapak. Halo? Halo, kalau saya tidak, Bapak. Karena suara Bapak masih cukup jelas. Kalau saya jelas ya. Oke, saya lanjutkan. Berarti nggak usah pindah ya saya. Skala rating tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu pedoman assessment ya. Pada assessment produk berkaitan dengan rubrik. Ya, nanti pasti akan dikaitkan dengan rubrik penilaiannya itu seperti apa ya. Dan kita dalam menilai itu acuannya adalah pada pedoman itu. Ya, sehingga di sini akhirnya bisa menjamin objektivitas ya. Jadi objektivitasnya itu bisa lebih terjamin karena kita ada pedomannya. Jadi seperti checklist tadi loh ya. Jadi ada dan tidak ada. Rubrik itu sebenarnya bisa sebagai alat untuk mengunci.
Jadi rubrik itu kan kunci jawabannya. Nanti kalau kita bentuknya soal, mungkin soal isi gitu ya, mungkin bentuknya kunci jawaban. Jadi kalau siswa katakanlah disuruh membuat makalah, kemudian yang kita nilai adalah latar belakangnya, ya. Jadi dalam latar belakang itu ada apa saja. Jadi ada identifikasi masalah, mungkin gitu ya. Ada data. Nah, jadi kan dari situ dia mencantumkan apa enggak, atau ada hasil wawancara mungkin. Tapi sebelumnya juga harus disampaikan pada siswa ya, kisi-kisi rubrik itu disampaikan kepada siswa. Artinya kalaupun toh tidak sampai disepakati bersama-sama dengan siswa, ya rubrik itu dibuat oleh guru ya. Akan tetapi disampaikan kepada siswa. Nanti ada tugas produk, membuat makalah. Nah, jadi makalah itu kisi-kisinya nanti yang dinilai adalah aspek ini rubrik penilaiannya. Ya, jadi kita biasanya seperti itu. Jadi kita ini biasanya kalau dosen itu kan ada hibah ya, hibah penelitian, hibah pengabdian, yaitu ketika mau penelitian nanti ada aspek yang dinilai. Nah, aspek yang dinilai misalkan latar belakang diberi bobot berapa, dalam latar belakang itu harus ada aspek apa saja. Itu sudah diberi, bobotnya diberi, kemudian aspek-aspeknya juga diberi. Atau kunci-kuncinya ya, clue-nya ya. Jadi clue-nya sudah diberi ya. Clue-nya itu dalam bentuk pedoman nanti ya. Jadi pedoman yang pedoman itu. Ya, jadi kita akan menyesuaikan dengan pedoman yang dibuat dan pembobotan yang dilakukan pada pedoman itu. Ya, sehingga kita bisa membuat fokus di situ. Oh, yang paling tinggi ternyata masalah, yang latar belakang masalah. Ya sudah, dalam latar belakang masalah itu, ya misalkan tadi identifikasi masalahnya ada, kemudian akar masalahnya itu dipengaruhi oleh apa, ya, kemudian datanya di mana, kemudian tingkat problematis kalau aspek itu tidak segera dilakukan itu akan terjadi akan mendapatkan bobot yang tinggi ketika 4 aspek itu kita penuhi. Misalkan seperti itu ya, sehingga pedoman ini bisa dijadikan acuan oleh siswa untuk menjawab pertanyaan atau untuk menyelesaikan tugas itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pedoman ini juga berfungsi bagi guru untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian produk. Nah, sehingga dengan pedoman itu dalam pedoman ya nilainya bisa optimal. Dan untuk menjaga objektivitasnya itu bisa tanpa nama atau anonim ya, sehingga yang dicatat hanya nomor peserta saja atau nomor induk siswa saja ya, sehingga tidak dipengaruhi oleh nama. Ya, ini jadi nanti kalau kita sudah menjadi guru kita bisa menerapkan aspek-aspek itu. Ya. Kemudian rubrik itu adalah pedoman, ya, pedoman assessment terhadap satu performansi tertentu atau satu karya tertentu. Jadi satu rubrik ya untuk satu pedoman produk itu ya. Itu akan berisi tentang pedoman bagaimana menilai produk itu. Jadi produk makalah dengan produk rangkuman beda kan itu ya. Nah, jadi kalau rangkuman ya barangkali ya lebih simpel kan itu ya. Jadi rangkuman itu mungkin merangkum intisarinya ya. Cara mengungkapkan bahasa tulis dalam rangkuman mungkin seperti
Jadi akan berbeda tadi dengan makalah. Berbeda lagi dengan laporan penelitian kan itu. Jadi rubrik itu atau pedoman assessment itu ya akan bervariasi, jumlahnya ya sama dengan jumlah produk yang kita tugaskan kepada siswa. Jadi kalau kita menugaskan mungkin 3 produk kepada siswa, kita juga harus membuat 3 rubrik penilaian. Nah ini ya, jadi ini tugas guru ya memang cukup berat, sehingga nanti kalau adik-adik pengamatan atau survei ke sekolah, tentunya guru ini sudah menerapkan penerapan penggunaan rubrik-rubrik penilaian di dalam assessment ya. Akan tapi mungkin guru tidak ngaku saja ya, mungkin karena rubriknya takut diketahui oleh dosen atau takut diketahui oleh orang banyak ya, sehingga ini nanti tinggal kepandaian adik-adik saja ya ketika ke sekolah itu bagaimana bisa merayu guru itu ya, supaya guru itu menunjukkan atau paling tidak yang memberikanlah kepada kita untuk kita copy ya, dari rubrik-rubrik yang sudah dikembangkan guru. Karena memang pada prakteknya mengembangkan rubrik itu tidak mudah gitu ya. Jadi rubrik itu harus lengkap ya, masing-masing penyekoran itu harus di samping ada nilainya juga harus ada kriterianya. Dan menentukan kriteria yang cukup sulit kan itu ya. Jadi memang sebenarnya tidak sulit-sulit amat ya, tapi lebih tepatnya perlu waktu kan itu ya. Jadi perlu kesabaran dan perlu waktu. Oke ya. Kemudian yang berikutnya lagi rubrik itu berupa daftar ya, yang memuat indikator-indikator dari sebuah kompetensi dan pemaknaannya. Ya, tadi sudah saya katakan ya. Jadi indikator penilaian itu apa saja aspeknya? Ya, ada yang mengatakan aspek-aspeknya, ada yang mengatakan indikator-indikatornya. Jadi indikator dalam makalah, ya oke lah, judul, nah mungkin judul, kemudian latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat, ya, kemudian baru pembahasan. Nah, pembahasan itu apa? Katakanlah ide-ide atau gagasan-gagasannya apa saja. Ya. Kemudian baru kesimpulan dan saran, yang terakhir adalah daftar pustaka atau daftar rujukannya. Itu kan dilihat. Ya nanti kalau daftar pustaka mungkin ya, kalau daftar pustakanya itu bisa dilihat dari jumlahnya. Nah, yang pertama ya jumlahnya berapa? Nah, artinya kalau 0 sampai 3 itu nilainya 1. 4 sampai 6 nilainya 2. Ya 6 sampai 8 nilainya 3, di atas 8 nilainya 4, kan bisa begitu dari sisi jumlahnya. Kemudian dari sisi update-nya 5 tahun terakhir ya, mungkin ya 0 sampai 3 tahun nilainya 4, 4 sampai 6 tahun nilainya 3, ya, 6 sampai 8 tahun nilainya 2, di atas 8 tahun nilainya 1, kan begitu ya. Jadi kan bisa dikreasi ya penilaian-penilaian itu ya, sehingga kita membuat gradasi ya. Tadi indikator-indikatornya apa? Tadi ada indikator daftar pustakanya, kesimpulan dan sarannya, nanti dicari indikator-indikatornya. Nah, membuat itu juga perlu pemikiran ya. Jadi tidak saya berikan contohnya, nanti cari sendiri coba ya. Nah, sampai ketemu, dicari sampai ketemu baru nanti dianalisis. Jadi kita paham konsepnya dulu, maksud saya nanti baru kita mencari atau melacak contoh-contohnya seperti apa. Tinggal mudah, oh indikatornya ini. Jadi kalau karya ilmiah atau makalah seperti ini, kalau merangkum seperti ini, ya, kalau mereview seperti ini, atau mungkin kalau buku itu diresensi, ya meresensi buku seperti ini, ya nanti macam-macam ya. Indikator itu akan harus kita buat sesuai dengan produknya. Jadi setiap produk itu satu indikator, setiap produk itu satu rubrik.
Ya, jadi rubriknya sendiri-sendiri dan setiap produk itu pasti terdiri dari beberapa indikator. Nah, kalau kita di produk seperti itu, di kinerja kan juga seperti itu ya. Kinerja mungkin presentasi ya, kinerjanya adalah teknik presentasinya, PPT-nya seperti apa. Kemudian teknik menyampaikan materi seperti apa. Teknik menjawab pertanyaan seperti apa, merangkum hasil diskusi seperti apa. Jadi banyak indikator-indikatornya. Minimal 4 lah membuat indikator pada setiap kegiatan. Satu rubrik katakanlah assessment produk, ya ada 4 indikator yang minimal itu ya. Itu bisa kita kembangkan sesuai dengan selera dari peneliti atau selera dari guru ya atau pembuat rubrik itu, karena di situ kita akan ingin menilai pada aspek apanya gitu ya. Kemudian rubrik merupakan alat untuk melakukan penyekoran. Nah, tadi ya penyekoran tadi rubriknya penyekoran seperti skor 1, 2, 3, 4 itu seperti apa. Yang paling mudah itu ya. Bisa juga penyekoran itu sangat baik, ya, kurang baik, tidak baik, ya bisa juga seperti itu. Tapi yang paling mudah 1, 2, 3, 4 itu masalah versi saja. Dan menentukan grade dari sebuah produk. Nah, nanti kan ada grade-nya. Kalau di total itu kan ada grade-nya nanti. Misalkan dari 4 tadi ya ada 4 indikator. Masing-masing indikator itu nilai maksimalnya 4. Nah, ini coba saya tanya ini. Siapa ini? Dela, ada Dela ini. Dela? Mana ini kok? Lari-lari anak-anak ini. Anissa? Iya, iya Bapak. Jangan tidur ya. Wah, ini saya ngomong kamu tidur. Enggak Bapak. Sudah Tadi keluar masuk ini. ini. Iya Bapak. Kok gambarnya nggak ada orangnya? Rata-rata Iya kok Bapak, ada ini. Zoom-nya keluar masuk, wifi-nya kurang Iya, stabil. itu alasan itu ya, alasan klasik itu ya. Coba yang lain dihidupkan orangnya, nah itu. Yang alasan nggak jadi saya tanya, sudah. Dwi Setianingrum, ada ini ya? Kok suaranya nggak dengar? Ada Bapak. Oh, ada ya. Saya tadi tanya apa tadi? Belum paham ya? Penilaian. Nah, penilaian ya. Jadi kalau satu indikator ya, kemudian itu kan ada 4 indikator. Katakanlah tadi menilai makalah ada 4 indikator. Kemudian satu indikator itu nilainya rentangannya 1 sampai 4 sehingga maksimal mereka 4. Berarti untuk satu siswa itu produknya itu maksimal nilainya berapa? Maksimal nilainya berapa? 4. Ya, untuk satu indikator. Kan tadi ada 4 indikator. Oh, 16, Pak. Nah, berarti 16 ya. Oke, paham Anda ya berarti ya. Oke, jadi begitu caranya. Berarti nanti kan ada grade ya. Nah, grade. Ada grade 1, 2, 3, 4 tadi grade. Kemudian setelah ditotal, yang maksimal kan 16. Yang minimal berapa? 4. Yang minimal 4. Berarti grade-nya kan antara 4 sampai 16 kan. Nah, jadi nanti skor siswa itu akan ada grade 4 sampai 16. Nah, mungkin kita grade lagi ya. Skornya kan minimal 4 nanti kalau kita buat statistik itu loh ya. Nah, berarti katakanlah 4 sampai 8 itu nilainya 1. Nah, kemudian 4 sampai 7 nilainya 1 ya. 8 sampai 11 nilainya 2. 12 sampai 14 nilainya 3. Di atas 14 nilainya 4 misalkan. Kan gitu ya. Nah, itu grade. Nah, berarti 1, 2, 3 nanti grade kalau kita buat kriteria akhirnya akan muncul nanti ya. Yang 4 itu sangat baik,
yang 3 itu baik, yang 2 cukup, yang 1 kurang. Jadi kan ketemu grade-nya tadi ya. Oh, yang dapat grade sangat baik itu berapa anak, yang baik berapa anak, yang kurang berapa anak, yang tidak berapa anak, kan gitu ya. Jadi itu grade ya. Oke, jadi grade itu jadi itulah yang disebut dengan menentukan grade dari sebuah produk. Sehingga masing-masing siswa itu akan memiliki posisi grade. Seperti ini loh ya, nilai mahasiswa lah itu kan akhirnya di grade kategori kan itu ya. Grade-nya IP berapa kan itu ya. Nah, katakanlah IP di atas 3,8 itu sama dengan cum laude. Nah, seperti itu kan. Terus kemudian 3,6 sampai 3,79, nah itu adalah sangat baik atau terpuji ya, dan seterusnya gitu ya. Ya ini jadi itu kategori. Nanti setelah grade akan muncul kategori. Ya, nanti yaitu dalam rangka untuk memberikan penyekoran di nilai rapotnya. Ya, nanti akan seperti itu. Ya. Terus rubrik berisi daftar standar yang spesifik. Nah, jadi rubrik itu spesifik dan karena sudah indikator tadi ya, jadi harus jelas. Karya yang dihasilkan. Jadi apakah siswa itu sudah mencapai hasil dalam pengertian minimal baik atau belum? Capaian itu dalam arti capaian yang paling minimal. Maka dari itu di sekolah kan ada SKM. Ya nanti standar ketuntasan minimalnya itu berapa? Katakanlah ditentukan 70. Nah, kalau capaiannya itu berarti masih 68, ya berarti belum tercapai, sehingga perlu remedial. Termasuk produknya juga demikian. Nah, ini produknya kok masih 68, belum 70, berarti belum tercapai. Gitu ya. Oke ya, ini yang saya katakan assessment produk tadi ya. Oke, kemudian nah ini yang sebelum yang terakhir. Nah, bagaimana langkah-langkah kita menyusun assessment produk ya. Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi karakteristik kompetensi yang akan dicapai. Ya, tadi kan kompetensi tadi ya. Jadi ada kompetensinya itu yang akan dicapai itu yang seperti apa kompetensi yang dicapai. Jadi kompetensi itu penguasaannya itu ya. Jadi penguasaan. Jadi kalau ini kami membimbing skripsi ya, terutama di skripsi itu kan ada di bab 4 itu kan ada hasil dan pembahasan. Ya, ini contoh kompetensi ya. Jadi kalau hasil itu ya menyampaikan hasil utuhnya. Jadi hasil dalam arti angka-angkanya. Dan dari angka itu cukup dideskripsikan ya. Jadi hasilnya itu masih angka, kemudian mendeskripsikan angka. Jadi pendapat peneliti nggak ada di situ. Jadi peneliti masih belum berpendapat. Nah itu kompetensinya di situ. Jadi kompetensi yang paling minimal ya mahasiswa itu mampu mendeskripsikan dan menjelaskan hasil penelitiannya. Itu aja sudah ya. Jadi belum berpendapat. Tapi ada kompetensi agak sedikit dinaikkan lagi ya kompetensinya, yaitu kemudian ada pembahasan. Oke ya, jadi tadi yang hasil hanya mendeskripsikan, yang pembahasan itu sudah menjelaskan. Oke, saya tambah ya. Jadi hasil tadi masih mendeskripsikan, kalau pembahasan itu sudah memberikan penjelasan. Nah, kemudian kalau mau kita naikkan lagi ya, penjelasan itu adalah mampu menafsirkan. Ya, menafsirkan atau ada yang disebut dengan menganalisis. Ya, jadi dianalisis, jadi tidak sekedar penjelasan dari deskripsi, tapi dianalisis. Nah, kalau analisis itu sudah menjawab mengapa. Nah, jadi sudah
menjawab mengapanya. Jadi seperti tadi ya toh, katakanlah tadi ada pariwisata ya, ada kebetulan ini ada yang meneliti pariwisata ya. Jadi kalau masih karakteristik kompetensi atau hasilnya itu masih menjelaskan data tentang jumlah kunjungan wisatawan. Oh, ternyata di masa pandemi itu terjadi penurunan jumlah wisatawan dari bulan ke bulan itu rata-rata 5%, misalkan begitu ya. Sehingga dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan ini sudah terjadi penurunan 20%. Nah, 5 bulan misalkan gitu ya. Ini kan data itu ya, data. Ya, kemudian kalau kita sudah di pembahasan tadi sudah mulai menjelaskan mengapa terjadi penurunan. Nah, itu kan kita harus bisa menjelaskan. Ya, terjadi penurunan karena suasana pandemi. Ketika suasana pandemi, yang pertama orang tidak boleh bepergian sehingga banyak masyarakat atau konsumen atau wisatawan itu menahan diri untuk tidak berwisata. Itu yang pertama alasan itu ya. Yang kedua sekarang kalau wisatawan itu pasti bergerombol dengan banyak orang sehingga harus sekarang ini harus menerapkan social distancing ya, sehingga orang tidak boleh bergerombol dengan banyak orang, sehingga dengan dua alasan tadi itu menjelaskan itulah suasana pandemi dengan adanya 3 instruksi dari pemerintah, yaitu tidak boleh berkerumun dan tidak boleh bepergian, itulah yang menyebabkan turunnya jumlah kunjungan wisata. Dan orang juga takut karena kalau terkena COVID, mereka risikonya bisa meninggal dunia. Ya. 3 alasan itulah sebagai penjelasan yang menyebabkan orang menunda untuk berwisata. Ini kan sudah memberikan penjelasan ini. Jadi kompetensinya di situ. Jadi mungkin kalau siswa sudah bisa menjelaskan tentang data tadi, nilainya sudah 3, minimalnya yaitu sudah 3. Nah, tapi kalau siswa kemudian mampu menjelaskan alasannya tadi, ya nilainya bisa 4 kan itu. Oke, jadi itu ya. Jadi ada kompetensi minimal. Tapi kalau siswa memberikan penjelasan dan memberikan data, kemudian datanya itu ternyata tidak akurat. Nah, ini datanya dari mana? Datanya hanya dari hasil wawancara. Itu kan tidak akurat ya. Nah, itu berarti nilainya bisa 2. Oh, ini datanya dari hasil dokumen dan diperkuat dengan wawancara. Itu berarti sudah 3. Itu ya. Jadi nanti membuat ini ya, karakteristiknya, mengidentifikasi karakteristik kompetensinya itu harus jelas dulu ya, minimal di mana. Ya, minimal mereka memiliki data yang bersumber dari dokumen dan bersumber dari hasil wawancara. Itu kan sudah 3 nilainya itu. Jadi kalau hanya diperoleh salah satu nilainya 2. Mungkin diperoleh dokumen saja 2. Diperoleh dengan cara wawancara saja 2. Tidak melakukan wawancara, tidak punya dokumen, ya hanya 1 mungkin. Datanya menunjukkan kira-kira di atas 1000, hanya kira-kira itu. Jadi itu nilainya 1. Jadi seperti itu. Jadi saya kira tidak ada nilai 0 kalau seperti itu ya. Jadi harus minimal 1. Oke itu ya. Jadi itu adalah cara menentukan karakteristik, kemudian isinya ya tadi yang tidak memiliki apa-apa tadi ya. Kemudian di atas minimal itu kalau bisa menyebut salah satunya, kemudian yang paling atas itu seperti apa, yang paling ideal. Itu nilainya lebih tinggi lagi. Itu ya caranya mengidentifikasinya seperti itu ya, kompetensi yang akan dicapai. 3 kan itu kan harus lulus itu yang minimal ya. Oke ya, kemudian menentukan indikator
suatu produk, ya ini yang tadi saya katakan tadi ya, ada grade-nya ya, sangat baik, baik, sedang, kurang. Nah, misalkan di sini ya, kurang lah. Jadi nilai itu jangan sampai bahasa-bahasa negatif ya, minimal kurang lah ya. Jadi sangat baik, baik, sedang dan kurang. Ya, punya satu atau tidak ada itu kita anggap kurang. Tujuannya kan mengedukasi kita ya. Ya, jadi menentukan indikatornya itu. Jadi sudah kita beri label atau kategori di sini ya. Bisa 4, 3, 2, 1, bisa dengan kategori narasi ya. Artinya kata-kata sangat baik, baik, sedang dan kurang. Gitu ya. Oke, kemudian baru setelah itu kita menentukan tugasnya. Nah, bentuk tagihannya itu apa? Ya, tugas atau rangsang ya yang akan kita berikan agar siswa dapat menghasilkan produk sesuai dengan KD. Nah, ini yang harus dipikirkan guru nih ya. Apakah tugasnya Anda mengamati perilaku orang menabung atau perilaku orang mengantri di bank. Nah, itu diberi tugas itu. Kalau KD-nya apa? Terserah ya. Kita pada KD apa. Ya, jadi pada setiap KD atau setiap apa itu kompetensi itu harus ada tagihannya. Ya, jadi kompetensi siswa misalkan mampu atau menguasai perhitungan laporan rugi laba. Nah, berarti tugasnya kan juga harus tugas yang terkait dengan siswa diberi tugas untuk menyelesaikan ya apa itu menyelesaikan laporan rugi laba pada kasus pada perusahaan apa dengan data terlampir. Nah, itu kan sudah seperti itu ya. Atau kita punya data siswa disuruh membuat grafik dan penjelasannya terhadap fenomena apa pergerakan harga dan permintaan, mungkin seperti itu juga bisa. Yang akhirnya siswa mampu membuat grafik harga dan permintaan atau harga permintaan dan harga dan penawaran ya. Nah, akhirnya muncul harga equilibriumnya itu di titik mana dan mengapa seperti itu. Jadi saya pikir hanya berputar-putar di situ ya. Jadi yang penting ini ada dua tadi ya. Jadi kita membuat karakteristik kompetensi ya. Kita tahu kompetensi itu ada di KD ya. Kemudian dari kompetensi itu kita buat tugasnya itu apa. Jadi harus buat tugas dan tugasnya itu harus dalam bentuk produk. Ya, jadi karena kita sedang melakukan assessment produk sehingga tugasnya juga harus tugas yang terkait dengan produk. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya? Ya ini yang terakhir mungkin ya. Mendaftar aspek-aspek penting dari produk yang harus dihasilkan. Ya, jadi cara menentukan kriteria kualitas produk tadi yang membuat produk dalam arti tugasnya itu gimana ya? Aspek-aspek penting itu apa? Jadi tadi kalau makalah ya paling enggak ada judul, ada latar belakang masalahnya, ada ide-idenya atau pembahasannya, ada kesimpulan dan saran serta daftar pustaka. Minimal kan itu ya, aspek-aspek penting dari produk yang harus dihasilkan. Kemudian menentukan jumlah kriteria yang dapat diamati. Ya, kriteria itu paling tidak ya 3 atau 4 ya kriterianya tadi sudah ya. Menyatakan kriteria dalam bentuk karakteristik yang dapat diamati atau deskriptor. Ya, jadi kriteria itu harus kita deskripsikan. Ya, dalam arti misalkan siswa membuat apa itu PPT ya. Jadi PPT yang ideal itu yang seperti apa? Mungkin PPT yang ideal adalah pilihan menu hurufnya ya, kemenarikannya ya mungkin gitu ya. Terus kemudian ada contoh-contohnya. Jadi ada beberapa gitu ya. Jadi ada deskriptornya ya. Jadi kita menjadi terbantu karena ada deskriptor tadi. Jadi siswa mampu itu kemudian kita deskripsikan. Jadi kalau seperti kita mendeskripsikan seseorang dikatakan cantik itu seperti apa, itu kan ada deskripsinya ya. Jadi
ada deskripsinya, bisa dilihat dari wajahnya, bisa dilihat dari cara berjalannya, ya kan? Bisa dilihat dari pakaiannya, macam-macam itu nanti ya. Nah, jadi itu ada deskriptornya yang bisa membantu kita. Baru di situ kita akan menentukan skor untuk tiap-tiap deskriptor. Ya, nanti oke, nanti dicari contohnya saja ya. Kemudian menata deskriptor dalam format tertentu, ya ini bisa dalam bentuk checklist, bisa dalam bentuk narasi, ya, rating scale atau dibuat grafik. Yang paling banyak itu dalam rating scale ya, jadi di rating ya, di rating. Jadi 4 ketika sudah sangat lengkap, ya, lengkap itu meliputi apa saja. Tadi seperti saya katakan tadi ya, seperti makalah, ya, oh makalah itu lengkap. Oh, berarti ada judulnya, ada daftar isinya, ada judulnya, ya, mungkin ada prakatanya, ya, ada latar belakang masalahnya, tujuan, manfaat, kemudian ada ide, gagasan atau pembahasan, ada kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran, kan itu ya. Oke, dilengkapi begitu ya. Jadi kalau lengkap baru kita skor 4 atau 5 tadi ya. Nah, lengkap kita skor 5. Kemudian baru nanti dibuat yang tidak lengkap, yang bawahnya itu yang tidak lengkap. Jika mungkin jika 4, jika tidak ada daftar isinya nggak ada, ya kan? Kemudian lampirannya nggak ada. 3 ya. Jika daftar isi, lampiran, kemudian ternyata sarannya tidak ada, mungkin begitu ya. Silahkan tadi ya. Nanti seperti apa Anda membuatnya. Ya. Oke, itu ya. Nah, saya kira itu ya untuk penjelasan dari terutama dari apa asesmen produk ya. Barangkali ada pertanyaan dari sini. Sri Widayanti. Belum bertanya? Belum, Pak. Ya. Tanya apa Sri Widayanti? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan. Pratiwi? Ya, Bapak. Belum. Sinta? Belum, Pak. Ayo cewek coba. Sama Bella. Bella. Belum ada, Bapak. Oh, belum ada. Ya udah, siapa yang tanya? Coba. Saya Bapak, Siapa ini? Devi Damayanti. Devi. Nanti namanya pendadak. Oke. Ayo Devi. Oke Bapak. Saya ingin bertanya Bapak. Kemarin saya sudah meminta itu rubrik penilaian produk. Tapi itu sama gurunya dikasih penilaian produk di ujian akhir Pak. Ujian praktek UKK gitu. Oh ya, tes ya, tes. Anu ya, tes. Oke. Oke, jadi tes. Ya. Oke, jadi yang dikasih itu bukan yang di kesehariannya gitu Bapak, di proses pembelajarannya, tapi di saat rubrik tesnya itu nggak apa-apa Bapak. Apa itu anunya yang di rubrik apa? Istilahnya produk dalam pengertian apa yang dijadikan tugas? Tugasnya dalam bentuk apa? Tugasnya itu praktikum akuntansi Bapak, dari jurnal sampai ke laporan keuangan. Oh, praktikum, tapi itu di tes akhir ya? Oke, tapi saya bingungnya Bapak, di dalam rubrik itu apa ya Bapak, kriterianya tuh banyak Bapak, komponennya. Iya, Kayak, memang banyak, makanya nanti akan kita lihat ya. Ya betul, itu yang banyak itu yang betul. Oh, Tapi enggak. kalau terlalu banyak juga tidak betul. Enggak Bapak. Akan kita lihat ya. Jadi nanti itu mungkin yang ini ya, yang masuk kategori naratif ini ya, nanti itu banyak ya. Nah, jadi yang itu memang banyak ya, menuliskan narasi yang teramati atau bisa juga checklist, tapi checklist itu lebih sederhana ya.
Nanti akan kita lihat itu apa kira-kira dari 3 ini masuk yang mana? Apakah narasi, checklist, narasi, atau writing skill di situ? Kira-kira menurut yang Anda baca. Apa belum Yang tahu? lebih ke naratif sih Bapak. Lebih ke naratifnya, iya. Jadi nanti makanya akan kita lihat nanti ya, bagaimana pengalaman guru di sekolah, nanti akan kita kaitkan dengan teori-teori assessment yang kita pelajari. Menarik itu saya pikir buatan guru, tidak apa-apa ya. Di akhir mereka berarti kan namanya itu kan kita membuat tes itu kan macam-macam ya. Jadi jadi ada tes itu tidak sekedar tes tulis dan tes lisan kan itu ya, atau tidak sekedar tes apa itu objektif dan tes subjektif ya. Tapi tes itu juga bisa tes kinerja ya. Tes kinerja dalam arti mereka dites kemudian disuruh melakukan sesuatu, tapi situasinya situasi tes. Kalau kehidupan sehari-hari kan mereka sedang mengikuti pembelajaran, kemudian itu kita amati dengan rubrik ya. Nah, tapi ini memang sengaja dites keterampilannya itu seperti apa, atau keterampilan pengetahuan dia itu seperti apa, yaitu tes. Jadi situasinya memang situasi tes. Seperti Bu Guru tadi, siswa dilakukan tes, kemudian ditagih produknya seperti apa. Tidak apa-apa juga ya, seperti ada tes tulis, kemudian itu kan juga produk ya, tes hasil dari tes itu produknya. Kalau itu dalam bentuk penugasan tadi, tapi istilahnya bukan soal yang dijawab jawaban benar dan salah, tapi sudah produk. Jadi hasilnya dalam bentuk pembuatan ya, pembuatan sesuatu. Ya, itu sudah produk. Tidak apa-apa dalam bentuk tes, bisa juga dalam bentuk proses itu ya. Oke ya, jadi itu sah guru melakukan itu karena memang ada beberapa jenis tes, jadi termasuk tes kinerja, tes produk itu juga diperbolehkan, tapi situasinya berbeda ya. Jadi kalau situasi assessment kinerja, assessment produk itu siswa secara alamiah belajar bersama-sama dalam kelas bersama-sama dengan siswa yang lain. Nah, tapi kalau sudah tes itu sudah sendiri situasinya gitu ya. Atau paling banter ya kelompok gitu, sudah tes itu seperti itu. Dan harus selesai pada waktu itu, mungkin ada durasinya, ya kan? Diberi durasi 2 jam atau diberi durasi 3 jam harus menyelesaikan laporan keuangan dalam akuntansi komputer misalkan gitu. Gitu Mbak ya. Jadi itu sah. Nanti akan kita lihat, itu menarik saya pikir ya. Jadi oke, tadi dari beberapa yang sudah menyampaikan, Anda sudah dapat informasi dari sekolah ya. Saya harapkan untuk minggu depan ya disiapkan, nanti tolong dipandu oleh Bu Tiara siapa kelompok yang ditunjuk, mungkin di semacam di random gitu ya, diundi atau di random ya. Siapa yang ditunjuk silahkan, atau mungkin Anda menunjuk sendiri dari kelompoknya itu. Untuk assessment kinerja masing-masing kelas satu kelompok, untuk assessment produk masing-masing kelas juga satu kelompok, sehingga ada 6 kelompok yang akan presentasi untuk pertemuan Rabu pagi yang akan datang. Oke, saya pikir itu ya pertemuan untuk kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan Bu Tiara dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off ya.